Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan video mengenai perbandingan negara Afrika Selatan dengan negara Egypt melalui pendekatan infografis. Selamat menyaksikan. Okay, there were prominent, two prominent cases in Egypt, both that involved the head of state and also that involved the Minister of Agriculture. But first, we have to start, with the background of the first case, which involved the president. His name is Hosni Mubarak, presidential corruption and also, illicit profits. The background of the case is talking about Hosni Mubarak served as Egypt's president nearly for 30 years in 1981 to 2011 and faced allegations of corruption, embezzlement, and abuse of power during his time in office. And also, the people sought accountability not only for political repression, but also years for economic mismanagement and favoritism. The investigation resulted in numerous indictments, which include one, we have diverting public funds into private pockets, also receiving illegal gifts from businessmen, and also collaboration with business people involving the appropriate use of public funds. And the legal process that involved this case, the Illicit Profits Authority, IGA, Administrative Control Account, ACA, conducted investigation regarding the public prosecutor initiated criminal proceeding for misuse of funds. Yeah, Mubarak was found guilty in 2014 and was sentenced to 3 years in prison. His sons Allah and Gamal Mubarak were sentenced also for 4 years after several appeals and retrievals. The final verdict confirmed by the guilty verdicts in 2015 will be recognized in time already served. Now the impact of the case of this prominent individual, the case represents the state's responsibility after the revolutions, although many Egyptians consider the final judgment to be lenient, to be too lenient. It also marks a pivotal moment for Egypt's judiciary, highlighting both strengths and shortcomings in prosecuting political allies like Hosni Mubarak. Now the flowcharts of how the case was handled. Now case 2 involves Salah Helal, the bribery case of the Minister of Agriculture in 2015. The background and allegations. Salah Helal, who served as Agriculture Minister, was arrested in September 2015, just after leaving a cabinet meeting. He faces charges of first accepting bribes or money, from people, especially the businessman, regulating, illegal land grants to private investors and profit awards, and also regulating illegal legal grants to private investors by profit reward. Now, investigation and arrest. The Administrative Control Authority (ACA) out, out carries out covert operations that include monitoring and also reporting. ACA arrested Hilal shortly after providing evidence to the Prosecutor General. His swift departure while remaining in office was also very unprecedented in Egypt, including a stronger stance against corruption. Now, the trial results, meaning after the end of the whole trial, Hilal faced trial in the criminal court where he was found guilty and received a sentence of 10 years in prison. Other officials from the minister and the business people who were also involved in the corruption were also faced by the same law. Now the impact of the case. The case received widespread coverage in national news and also helped rebuild public trust and confidence in anti-corruption efforts because they believe since a minister or a state minister is prosecuted, therefore people there will surely find confidence in the government that they are ready to fight corruption. Now, President Abdel Fattah al-Sisi, who has positioned the ACA to report directly to the presidency. Okay, and finally, we have to compare the two cases.
first one involved the head of state, that is Mubarak, President Mubarak, and also his Minister of Agriculture, Minister Hila. Okay, first you have to look at the magnum, the level of their cases. First, the president case involved like a public embezzlement, embezzlement of public funds, while the minister's case involved what we call private. And another comparative, you can say, the president case, led to the fall down of his regime, while the minister and his gangs led to their arrest. Okay, and also the level of interest that the people of Egypt have on the president case was kind of higher than the minister, because as a sitting president or as a head of state, people expect you to be there for the people, to win their trust and stand for them. But if you in turn go back and then you tend to involve yourself in corruption, or you buy in embezzle public funds, you divert public money into your own pocket, you will give, the minister or the people of Egypt a less trust in you. So basically, this case is very, very significant, for not only Egypt, but for the entire Africa. Presidents or sitting presidents to be very mindful when they are in office, to be so careful as not to, take people's opportunity or take people's love as granted, whereby they go and exploit them, involved in corruption. Because corruption is something that is very deadly. At the end of the day, if you are into corruption, like I can say, is a big killer, or is the fastest way, is fastest method or mechanism that you can use to kill people, to suppress the dreams of people. So I think this case is very, very significant for people to learn from it, to avoid corruption in any form. So basically, Pertama-tama saya akan menjelaskan adanya langkah preventif atau pencegahan yang telah dilakukan negara Mesir untuk memberantas adanya kasus korupsi. Yang pertama, tentunya itu Mesir telah membentuk sebuah konstitusi hukum untuk memberantas korupsi. Dapat saya contohkan, misalnya terdapat KUHP Mesir yang mengatur adanya praktik suap, praktik penggelapan, maupun praktik penyelewengan jabatan. Yang kedua dapat saya contohkan, misalnya adanya Illicit Gain Law nomor 97 tahun 2015 mengenai keuntungan ilegal. Nah, dari adanya konstitusi ini, negara Mesir telah melakukan adanya upaya yang lebih kuat untuk memberantas adanya kasus korupsi. Selanjutnya, itu terdapat lembaga pengawas yang disebut dengan ACA atau Administrative Control Authority, di mana ACA ini merupakan lembaga independen yang mengawasi sektor publik, mengevaluasi kebijakan pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan yang menyeleweng, dan tentunya bisa juga untuk mereformasi kebijakan agar tata kelola pemerintah itu menjadi lebih baik lagi. Mesir itu telah melakukan adanya konvensi internasional. Di Mesir juga telah melakukan gerakan Safe and Cop, di mana gerakan Safe and Cop ini dalam bahasa Arab itu berarti kami melihat Anda. Gerakan ini digagas oleh masyarakat sipil di Mesir pada tahun 2005, di mana adanya gerakan Safe and Cop ini mengajak para masyarakat untuk tetap mengawasi adanya sektor publik maupun institusi negara sendiri. Kemudian langkah preventif yang kelima, Mesir membentuk lembaga yakni Maritime Anti-Corruption Network, yang dimana lembaga ini merupakan lembaga pemberantas korupsi dan meningkatkan integritas adanya perdagangan di laut. Afrika Selatan telah menerapkan beberapa langkah preventif untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan kebijakan National Anti-Corruption Strategy atau NACS tahun 2020 sampai 2030. Visi dan misi dari NACS yaitu yang pertama, menjadikan masyarakat yang bebas korupsi dan berintegritas tinggi. Yang kedua, mendukung budaya yang tidak mentoleransi korupsi dan menjamin pelaku korupsi dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, menegaskan pencegahan korupsi yang dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan mendeteksi secara lebih awal terhadap adanya praktik korupsi. Kemudian, pendekatan dan prinsip yang digunakan dalam NACS yang pertama menggunakan pendekatan Wall of Society yang mengikuti sertakan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, menguatkan kolaborasi antar sektor, kepemimpinan etis, dan partisipasi dari masyarakat. Yang ketiga, mendorong seluruh individu untuk memegang tanggung jawab masing-masing untuk mencegah dan melaporkan praktik korupsi. Kemudian terdapat 6 pilar strategis yang mendukung NACS. Yang pertama ada partisipasi aktif dan whistleblowing. Yang kedua, penguatan sistem pengadaan politik. Yang ketiga, aparatur yang profesional. Yang keempat, penguatan lembaga anti korupsi.
Yang kelima, meningkatkan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas di seluruh organisasi sektor publik. Dan yang terakhir ada perlindungan terhadap sektor rentan. Adapun lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang ada di negara Afrika Selatan, pertama yaitu Public Protector South Africa. Lembaga ini memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya dan mengawasi administrasi pemerintahan, menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maladministrasi, dan menindaklanjuti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik. Lembaga kedua yaitu Directorate for Dirty Crime Investigation atau HAWKS, yaitu merupakan salah satu lembaga yang menjadi bagian dari kepolisian Afrika Selatan. Lembaga ini didirikan oleh Presiden Jacob Zuma pada tahun 2009. Adapun lembaga ini memiliki tugas serta wewenangnya dalam menjadi penyelidik kejahatan terorganisir, menjadi penyelidik dan kejahatan ekonomi, kejahatan korupsi, dan kejahatan lainnya. Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, lembaga ini memiliki kesamaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun lembaga ketiga yaitu Auditor General of South Africa. Lembaga ini didirikan pada tahun 2011 dan menjadi lembaga tertinggi di Afrika Selatan. Lembaga ini memiliki fokus utama yaitu menjadi melakukan audit serta pelaporan bagaimana pemerintahan membelanjakan uang pajaknya di Afrika Selatan. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, lembaga AXA ini memiliki kesamaan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Hal ini dapat dilihat bahwasannya lembaga ini memiliki atau sama-sama mengawasi pengelolaan serta tanggung jawab dalam keuangan negara. Selanjutnya lembaga keempat yaitu South African Revenue Service. Lembaga ini berfokus bagaimana meminimalisir atau menekan praktik ilegal dan taksasi ilegal dalam ruang lingkup perpajakan. Jika dibandingkan dengan keadaan di Indonesia, lembaga ini memiliki kesamaan dengan lembaga Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, terdapat lembaga kelima yaitu National Prosecuting Authority atau NPA. Lembaga ini berwenang dalam melaksanakan serta mempersiapkan penuntutan pidana yang ada di negara Afrika Selatan. Jika dibandingkan dengan keadaan di Indonesia, lembaga ini memiliki kesamaan dengan lembaga Kejaksaan Agung. Hal ini dapat dilihat dari pokok utama pada lembaga tersebut untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran pidana di Indonesia, serta memastikan proses hukum akan berjalan sesuai dengan regulasi serta kebijakan yang berlaku di negara Indonesia. Selanjutnya, lembaga yang terakhir yaitu Special Investigating Unit. Lembaga ini memiliki mandat yaitu untuk menyelidiki dugaan korupsi, malpraktik, serta maladministrasi yang terjadi pada lembaga negara serta kegiatan apapun yang merugikan kepentingan publik. Lembaga yang terakhir yaitu Special Investigating Unit. Lembaga ini memiliki mandat yaitu untuk menyelidiki dugaan korupsi, malpraktik, serta maladministrasi yang terjadi pada lembaga negara serta kegiatan apapun yang merugikan kepentingan publik. Terima kasih telah menonton video dari kelompok 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.